Oke, kembali di Perempuan Bicara ini kita masih break, masih udah mulai ngomong juga nih Kak Devi ya, karena memang penasaran juga kenapa bisa terjadi seperti ini. Tapi saya harus juga menuju ke Kak Devi ya, kenapa kita bisa lihat apa yang terjadi pada Angelica dan Devina, apa yang dilihat Kak Devi di situ? Ya, pertama kan Ya. kalau soal penipuan ini kan bukan hal baru Ya. gitu ya. Data OJK menunjukkan dari 2011 sampai 2020 saja itu ada 114 triliun uang orang yang hilang karena banyak hal terkait transaksi online gitu. Jadi ini bukan Ya. sesuatu yang baru gitu. Tapi yang menarik juga adalah kok orang bisa sih berburu kayak ginian gitu. Nah, saya cuma mau bilang bahwa di luar negeri jauh sebelum pandemi pun orang bisa jual rumah. Ya. Kalau ngutang itu bisa 360%, jadi kalau tiketnya 10 juta berarti nanti setelah itu bayarnya 40 juta lebih. Ya. Gitu, dan mereka akan hutang itu. Nah, pertanyaannya wajar nggak sih? Nah, yang mau saya tekankan adalah gini, generasi yang sekarang ini adalah generasi yang menilai punya value bahwa pengalaman itu adalah segalanya daripada kepemilikan. Kalau generasi saya bisa berhutang sampai 30 tahun untuk rumah, gitu ya. Ya. Generasi sekarang juga akan berhutang untuk hal yang misalnya memang sifatnya Experience. pengalaman dan itu sebenarnya sesuatu yang wajar saja untuk generasi ini. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang wah kalian salah, kalian nggak apa-apa Ya. gitu karena sumber kebahagiaan setiap generasi itu berbeda-beda gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengambil pengukuran pakai generasi yang sebelumnya. Betul. Nah, hanya saja memang kelemahan dan semakin canggihnya kan sekarang sudah banyak tuh misalnya seminar tentang literasi keamanan digital bahwa hati-hati kalau orang nggak mau video call, tapi ternyata kan dia memberanikan diri gitu untuk Iya. juga video call. Nah, jadi memang yang namanya penjahat itu pasti akan berusaha 2-3 langkah daripada calon korbannya. Iya. Tapi satu benang merahnya sebenarnya sederhana. Sebagaimana slogannya OJK ya 2L aja gitu. Jadi selalu cari yang legal saja gitu ya. Yang memang misalnya penjualnya resminya cuma satu, ya udah situ saja gitu ya. Dan logis gak kalau ada yang menjual harganya lebih mahal gitu ya. Jadi artinya keinginan untuk mencari alternatif gitu ya itu menjadi sesuatu yang bukan hanya generasi ini gitu ya. Oke. Karena memang bicara musik 6 dari 7 orang di generasi ini betul-betul mencintai musik. Kenapa? Karena itu adalah cara untuk melepaskan stres mereka gitu. Karena sebenarnya hidup di ruang digital itu banyak sekali tanda kutip stresnya. Jadi generasi ini akan melihat bahwa musik ini sesuatu yang pasti akan membawa kebahagiaan buat saya dan itu tidak salah. Baik, itu penting sekali untuk digarisbawahi ya, karena berbeda eranya gitu. Nah, yang dialami oleh Angelica adalah membeli dari penipu, trade bertukar dengan penipu. Yang dialami Devina adalah membeli dari calo yang penipu. Ya, itu ada dua hal yang berbeda juga di situ. Nah, saya langsung mau ke Cikal nih. Cikal ini sudah lebih dari 16 tahun ya menjadi promotor musik, menjadi direktur dari PT Tiga Rambu begitu. Cikal mungkin bisa share juga gitu. Apakah memang nih ya profesi calo, maklar, broker, kita bisa sebut apapun diksinya, memang selalu ada dalam pertunjukan musik atau acara konser begitu. Silakan, Cikal. Oke, kalau dari pengalaman kami pribadi ya, bikin konser sendiri dari 2000, ya kami sekeluarga, dari 2005 kayaknya ya Mbak Balkis. Iya. Itu alhamdulillah itu tuh nggak pernah ada kerjasama bareng sama calo atau sejenis atau sampai ke kuping kita Iya. atau WhatsApp keluarga kok kita belinya dari calo gitu, alhamdulillah tuh nggak pernah ada gitu. Jadi agak nggak bisa relate situasinya, tapi kalau pengalaman saya pribadi sendiri nonton konser Iya. utamanya di Indonesia itu ada hal yang sudah biasa membeli tiket dari calo, apakah beli calonya tuh langsung di lokasi yang di depan sebelum masuk, Iya. atau memang sekarang dengan teknologi semakin canggih mereka belinya secara online gitu. Oke. Tapi ya balik lagi ya, makanya situasinya beda nih. Kalau dari pengalaman pribadi secara profesional kita nggak pernah ngalamin. Ada Gitu, tidak yang memang kira-kira. mendekati begitu Cikal, misalkan ada konser nih, konser yang dinaungi oleh PT-nya Cikal ya, Tiga Rambu. Ketika kemudian ada mulai konser entah di pelosok Indonesia dimanapun begitu ya, mereka kemudian main menawarkan saja gitu, sini saya akan beli bundling kepada promotor begitu. Ada nggak sih tawaran-tawaran seperti itu dari calo? Balik lagi karena pengalaman konsernya bikin sendiri ya, konsernya Iwan Fals. Iya. Alhamdulillah tuh kita nggak ada tuh yang
Mbak permisi kita mau dong bantuin jualin tiket, iya betul, tapi Ya. secara profesional, legal, hitam di atas putihnya tuh jelas semuanya, gitu. Karena kita nggak mungkin mempromosikan kalau belum dapat izin dari bapak-bapak kepolisian gitu. Jadi Betul. semuanya alhamdulillah clear di sini, banyak dibantu gitu. Jadi kita sangat taat hukum soal itu karena kita tahu pengalaman yang luar biasa dengan calo ini, takutnya nggak bisa masuk, apalagi semakin canggih kan, ada barcode, ada ini itu dan segala macem. Ya. Kalau dulu kan sesimpel ya awal 2000 cuma distempel, bisa dicap di leher, masuk, lolos. Kalau sekarang pakai barcode gimana? Semuanya terdetek gitu. Jadi sangat-sangat strict sekali gitu. Jadi ya mungkin Oke. sekarang ya benar kayak tadi Mbak Devi, ini suatu hal yang common ya, suatu hal yang biasa ya dengan situasi tren kayaknya ya. Cuman kayaknya harus lebih bijak aja menghadapi nih para penikmat musik. Harus lebih sabar kayaknya ya kalau misalnya lihat ada konser udah paling bener belinya sama yang legal aja. Kalau dapet alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Iya. Sebagai promotor Cari negara Cikal. berikut kayaknya. Iya, sebagai promotor Cikal, jika memang pada saat tiket konser mulai dijual, mau itu kerjasama dengan platform penjualan tiket yang resmi begitu ya, atau secara langsung gitu sebagai promotor langsung menjual, ketika ada yang beli secara banyak gitu, itu gimana sih kerjasama? Misalnya tiba-tiba ada yang mau beli dari 3.000 tiket, ada yang mau beli 200 gitu. Apakah gimana sih sebenarnya fungsinya promotor di situ, atau ya udah ini kan sebenarnya jual beli yang sah saja gitu? Kalau dari kita selalu kita batasin. Misalnya hanya 4 tiket, hanya 10 tiket. Itu udah paling max gitu, nggak pernah ada yang ketok. Ini kalaupun ada pasti pihaknya dari sponsor. Bukan dari perorangan. Nggak mungkin dari stranger atau orang yang kita nggak kenal. Pasti ada brandnya kalau mau beli sifatnya bundling. Lalu mereka pendelegasiannya bisa buat giveaway atau bonus atau apa, tapi nggak pernah yang stranger namanya kita nggak kenal siapa, mereka mau beli 100 tiket atau mau blok gitu langsung, itu kita nggak pernah ngalamin ya secara pribadi ya. Gitu. Mungkin pengalaman aku masih hijau banget, yang lain-lain pasti om dan tante dan kakak-kakak promotor yang lain pasti lebih dahsyat nih pengalamannya. Baik. Aku kurang paham di situ. Oke, terima kasih Cikal. Saya mau ke Pak Ahmad kalau gitu ya. Pak Ahmad, artinya kan kita mesti tarik garis juga, atau paling tidak nanti dibantu Kak Devi ini. Literasi tadi ya, kata calo tadi, di mana sih salahnya calo tadi Pak Ahmad? Apakah calo atau makelar atau broker baru salah kalau menipu gitu ya? Atau pada saat dia melakukan profesinya itu sudah salah sebenarnya? Ini mohon dicerahkan mungkin. Silakan Pak Ahmad. Jadi kalau bicara saat ini itu apapun tindak pidana banyak melalui dunia maya. Mau dia menipu, ada penipuan online. Mau dia judi, ada judi online. Mau dia pornografi, ada pornografi online. Jadi lengkap. Nah, era digital saat ini memanfaatkan situasi untuk mempermudah semua orang. Termasuk mempermudah penjualan tiket ya. Orang nggak perlu nyari kemana-mana, cukup duduk, pencet sana, pencet sini, dapat tiket. Nah, tetapi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa jangan gampang teriming-iming ya. Di situasi seperti ini yakinkan dulu bahwa penjual itu resmi atau legal. Nah ini, makanya saya menyampaikan kepada pihak promotor itu, menyampaikan juga kepada masyarakat publik bahwa jangan beli tiket di luar, misalnya tadi loket.com misalnya gitu. Sehingga masyarakat harus paham ya, ketika ada yang jual, ya berarti kayak calo tapi lewat online kan. Jadi dia beli dulu, reseller dia jual kembali gitu kan. Nah ini bisa jadi ya, bisa jadi benar tiketnya, karena biasanya dia posting dulu Mbak, posting tiket yang sebenarnya. Kemudian setelah ditransfer, apakah itu DP ataukah bayar semuanya, tapi tiketnya yang nggak dikirim. Nah, seperti adik tadi yang mengalami. Devina dan demikian Engelika. Mbak. Oke, ini jadi menarik juga ya. Saya mau ke Kak Devi ini, Kak. Ini mesti dicerahkan nih kenapa. Contoh ya, kita punya salah satu public figure juga, Mbak Devi, yaitu Putri Indonesia kalau tidak salah ya.
Oke. yang juga secara terbuka Ya. itu mengaku untuk dia sudah mengeluarkan atau menjual ya. Kita lihat di slide-nya menjual tiket konser Coldplay. Nah ini ada klarifikasi juga sebenarnya. Mungkin bisa dibaca ya, ini klarifikasi dari Putri Indonesia, salah satu peserta Putri Indonesia. Jadi beberapa yang dapat saya bacakan dulu ya. Guys, beberapa yang dapat aku sudah chat ya. Yang tidak dapat sorry kalau mau ikut kuota 2 tapi harganya sudah naik dari orang dalamnya. Jadi buat yang mau aja ya nanti aku share price list. Artinya ini bukan datang dari tiket ini bukan milik dia tapi dia menjual kembali. Nah, ini ada berikutnya ada habis ya kuota 2 cuman ada 100 tiket. Sorry, terima kasih. Artinya dia menjadi calo gitu kan. Kasarnya begitu ya. Ada lagi? Oh, ini adalah bukti ya. Sudah bukti transfer. Dari mulai festival dan lain-lain. Oke, Mbak Devi. Ya, di Inggris ada Duke University, mereka udah bikin penelitian soal bagaimana animo orang nonton konser. Memang katanya setelah 24 jam dijual, 20%-nya itu udah langsung masuk ke market gelap lah gitu ya. Dan menariknya adalah sebenarnya bagi artis, bagi industri itu sebenarnya sangat merugikan. Karena keuntungan itu nggak akan masuk ke artisnya juga, nggak akan masuk juga bagi para pekerja di dunia entertainment itu. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang betul-betul menginginkan ini dalam konteks industri resminya. Jadi artinya memang ke depannya menurut hemat saya orang yang ada di industri entertainment harus benar-benar serius juga bergandengan tangan untuk misalnya memastikan bahwa sumber legalnya itu yang mana. Karena misalnya tadi loket.com sangat mungkin misalnya dia akan bikin indirect link. Loketnya loket E-nya ada strip, ada dash, tapi karena orang udah pengen buru-buru cepet-cepet, nah kepleset gitu ya. Jadi akan selalu ada banyak metode dan orang-orang yang mengambil keuntungan ini mengikuti hukum pasar biasa bahwa sesuatu yang langka itu pasti akan membuat harga itu naik. Ini hukum besi lah, hukum langka. Nah, tapi artinya kita perlu serius melindungi artis kita, industri kita, artinya juga fans yang merupakan bagian yang menghidupkan industri ini. Karena sekali lagi mereka lah yang akan dirugikan sebagai orang yang menghidupkan para penghibur ini di dunia entertainment ini. Nah, ini yang artinya jauh sebelum setiap pelaksanaan konser ini harus betul-betul ada sosialisasi yang super serius tentang bahwa cuman di sini loh, ini nggak bisa hati-hati salah linknya apa segala macam. Nah, terus memang dibantu bahwa memang aparat juga akan bertindak sangat tegas. Menurut saya ini perlu sangat tegas untuk memberikan sinyal bahwa ke depannya jangan ada lagi yang coba-coba seperti ini. Gitu. Nah, ini yang perlu serius kita kirimkan pesannya kepada semua calon penipu mungkin yang masih akan coba menipu. Jangan jadi penipu ya, kalau jadi calon aja ya nggak apa-apa, tapi jangan jadi penipu. Saya mau ke Cikal. Cikal tadi dari apa yang dikatakan juga ya, ini sebenarnya merugikan ya Mbak Devi ya, merugikan lah dunia hiburan kita. Karena masuk tadi 20%-nya sebenarnya ke market gelap lah ibaratnya gitu. Tapi kalau dari sisi promotor, bagi Cikal ini bagaimana sih pengalamannya sebenarnya dengan para calo atau mungkin ya dominasi makelar tiket lah ibaratnya yang dirasakan. Kalau tidak dirasakan oleh Cikal mungkin berbeda nih karena memang tidak pernah ketemu calo dan selalu dia pakai preventif tadi ya Cikal dengan menjual tiket itu sudah dilimitasi ya. Silakan Cikal. Dan orang dalam itu harusnya bagi para penyelenggara atau IO itu harus perlu serius ditindaklanjuti. Jadi jangan seakan-akan IO juga menjadi tanda kutip bagian dari proses ini. Itu bahaya sih menurut saya dengan dia menjual kata-kata orang dalam. Itu kayaknya perlu kompak nih semua IO untuk bilang bahwa nggak ada kok yang kayak gini-gini. Tadi gitu. ya Pak public figure Putri Indonesia tadi yang terang-terangan menjadi makelar tiket. Silakan Cikal, kalau bisa share pengalaman. Persis maksud. Iya, kalau pengalaman pribadi ya Mbak Balkis, memang didikan orang tua ya. Maksudnya Pak Iwan, Bu Rosana juga memang dari dulu karena kan musik itu jalan hidup keluarga kami ya. Jadi kalau memang kita bisa beli, nonton siapa gitu konser, oh mau nonton, kita nggak mungkin minta gratisan, pasti kita beli tiketnya. Kalau tiketnya sold out, ya udah kita nggak nonton, belum rezeki gitu. Jadi memang selurus itu gitu. Jadi ya agak susah kalau kayak nyetrumnya tuh agak bingung gitu. Cuman ya sekasian itu sama yang kena tipu. Cuman aku ada pertanyaan ke Pak Ahmad, mungkin Pak Ahmad,
hubungan sama urusan Justip dan calo itu berarti ini urusan cybercrime gitu ya Pak ya? Iya. Karena kan ini bukan urusan tiket aja, karena kebetulan memang traffic Coldplay lagi tinggi banget, jadi Betul. sorotan kan. Tapi kan kayak misalnya tadi tuh Kak Devi bilang penipuan itu udah suatu hal yang penipuan online gitu kan ya Kak Devi ya. Apakah di apa namanya tuh orang mau belanja dititipin sebenarnya hilang aja duitnya gitu kan, itu suatu hal yang biasa ya. Apa ini karena jadi rame gara-gara apakah nanti kelanjutan ke depannya beneran akan diseriusin buat orang-orang yang menjadi just tip itu akan menjadi legal yang lebih keras lagi gara-gara ini, atau gimana menurut Bapak ke depannya kira-kira buat kita? Silakan Pak Ahmad. Ya, jadi begini, saya tadi setuju ya bila ada orang yang ingin membeli tiket secara online itu dibatasi. Nah, karena apa? Ketika ada orang yang membeli dengan memiliki tiket banyak, ini membuka ruang untuk menjual kembali, untuk menjadi calo. Nah, ini yang perlu kita samakan ya persepsi ya. Jadi ada orang yang ingin mencari keuntungan, dia tidak menipu ya. Pertama, dia membeli banyak, kemudian dijual kembali dengan mencari keuntungan. Tapi ada yang benar-benar melakukan penipuan. Dia membeli, kemudian memposting. Ini contoh tiketnya. Tetapi pelaksanaannya dia tawarkan ke orang transfer, tapi dia tidak transfer tiket. Jadi ada dua hal yang berbeda ya. Satu ingin mencari keuntungan dari kelebihan harga tiket, dan satu lagi benar-benar melakukan penipuan ya. Nah ini kami ingin bekerja sama dengan promotor ya, memberikan pencerahan, memberikan penyampaian kepada masyarakat luas agar tidak ada tiket yang dibeli selain tempat ini, atau misalnya tadi loket.com gitu. Kemudian ada batasannya, satu orang beli tiket berapa. Ya, apakah itu nanti mekanismenya harus menunjukkan KTP, itu lebih bagus lagi kan. Kalau ada KTP, ada NIK, ketika ada seseorang yang membeli lagi, mungkin sudah terintegrasi, oh nomor NIK ini sudah pernah beli, jadi nggak bisa double gitu. Oke, Pak Ahmad. Tapi Tadi, ya, kalau sudah ya, sebelum Ya, kita Mbak. sebelum kita jeda tadi pertanyaan dari Cikal soal setelah fenomena tiket war Coldplay ini yang menimbulkan korban calo, korban pinjol dan lain-lain, apakah akan nanti akan ada ketegasan juga soal calo dan lain-lain? Agak sensitif nih Pak, tapi saya harus tanya tadi pertanyaan dari Cikal. Tentu kami ingin membuat efek jera kepada pelaku. Oke. Ya, efek jera terhadap pelaku tersebut dan juga orang-orang yang ingin atau punya niat melakukan hal yang sama. Loh, ternyata hukumannya berat juga. Ternyata aparat penegak hukum tidak main-main. Jadi kita harus tegas, setegas-tegasnya dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus penipuan online ini. Baik Pak Ahmad, saya masih ada pertanyaan lagi tapi kita harus jeda dulu. Baik dari Angelika dan juga Devina, dan Kak Devi sesaat lagi di Perempuan Bicara.